Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Andi Alifian from class 10 Science 1. I here explain a result of my observation about the rice field. Let's just go ahead and see the explanation. Saya akan menjelaskan tentang sawah. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Untuk keperluan ini, sawah harus mampu menyangga genangan air karena padi memerlukan pendangan pada periode tertentu dalam pertumbuhannya. Untuk mengairi sawah, digunakan sistem irigasi dari mata air, sungai, atau air hujan. Sawah yang terakhir dikenal sebagai sawah tada hujan. Sementara yang lainnya adalah sawah irigasi. Padi yang ditanam di sawah dikenal sebagai padi lahan basah atau disebut dengan bahasa Inggrisnya lowland rice. Pada lahan yang kemiringan tinggi, sawah dicetak berteras atau lebih dikenal terracing atau sengkedan untuk menghindari erosi dan menahan air. Sawah berteras banyak terdapat di lereng-lereng bukit atau gunung di Jawa dan Bali. Padi sawah dibudidayakan di berbagai seperti Bangladesh, Cina, Filipina, India, Indonesia, Iran, Jepang, Kamboja, Korea Selatan, Korea Utara, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, dan Vietnam. Padi sawah juga ditanam di Eropa seperti Piedmont dan Camargue. Sawah merupakan salah satu sumber utama emisi metana atmosferik dan diperkirakan mengemisi antara 50 hingga 100 juta ton gas metana per tahun. Sebuah studi menunjukkan dengan mengeringkan sawah untuk mengemisi gas metana dan meningkatkan hasil padi. Sejarah. Para pakar arkeologi sepakat bahwa budidaya di lahan basah berawal dari Cina. Bukti keberadaan sawah padi pertama ditemukan bertanggal 680 tahun yang lalu berdasarkan peninggalan karbon dari biji padi dan materi organik. Tanah yang ditemukan dari situs Codon di Hushan County di sebuah situs neolik di Aksochan. Arkeologis melakukan peninggalan dan menemukan sebuah lokasi yang dipercaya dulunya merupakan sawah. Diperkirakan situs ini di tanggal 4000 hingga 3000. Selain itu, terdapat 10 lokasi arkeologi yang terkait dengan sawah di Korea. 2 di antaranya yang tertua berada di Okyun dan Yeomdeong, Ulsan, dibangun sejak Mumun Pottery Period. Terdapat bukti arkeologis pula bahwa beras atau padi yang sudah dihilangkan sekamnya disimpan untuk keperluan militer dan prosesi pemakaman sejak zaman Neolit dan dinasti Han di Cina. Ekosistem sawah adalah salah satu ekosistem buatan yang ada di wilayah dan pewilayahan daratan. Ekosistem sawah terdiri atas komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik. Di area pesawahan ada jenis komponen biotik seperti tumbuhan dan juga hewan. Adapun hewan yang ada di sawah ini adalah hewan seperti serangga, tikus, burung belut, ular, dan masih banyak lainnya. Keberadaan makhluk hidup tersebut muncul secara alami. Manusia membuat sawah dengan tujuan untuk ditanami padi saja. Tetapi kemunculan komponen biotik tersebut memang tidak bisa dihindari. Adapun komponen biotik yang terdapat di sawah yang dibagi menjadi 3, yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang bisa menghasilkan atau membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan, padi, dan tanaman lainnya. Di area sawah padi
dan tanaman lainnya menjadi produsen yang bisa membuat makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. 2. Konsumen adalah organisme yang memerlukan produsen sebagai makanannya. Jadi, organisme ini tidak bisa membuat makanannya sendiri sehingga bergantung kepada produsen. Bisanya adalah hewan pemakan tumbuhan dan pemakan biji-bijian disebut dengan konsumen primer. Beberapa contohnya seperti tikus, serangga, burung pipit, dan lainnya. Tidak hanya ada hewan herbivora dan omnivora saja, karena ada juga hewan karnivora atau pemakan daging. Dalam rantai makanan disebut dengan konsumen sekunder dan contohnya katak, elang, ular, dan lainnya. 3. Pengurai. Penguraian adalah organisme yang untuk menguraikan berbagai macam sisa organisme hidup yang telah mati, sehingga menjadi zat organik. Zat organik ini berguna untuk kesuburan tanah, sehingga unsur hara tanah menjadi semakin baik serta produktivitas tumbuhan akan semakin meningkat. Contohnya seperti cacing, bakteri, dan jamur. Komponen abiotik. 1. Tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim, tumbuhan lumut, dan lainnya. Tanah yang subur sangat dibutuhkan oleh organisme hidup khususnya tanaman. Tanah yang subur bisa menjadikan tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik. 2. Air. Di sawah, air memiliki peran yang sangat penting untuk melarutkan dan membawa sumber makanan untuk menanam padi. Adanya air tergantung dari curah hujan, di mana curah hujan ini pula tergantung dari iklim di tempat tersebut. Air tersusun dari molekul H2O bentuk cair karena ada pula yang berbentuk padat dan gas. Air berbentuk padat contohnya seperti es atau salju, dan air berbentuk gas berupa uap. Selain itu, air menjadi salah satu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya, karena tubuh organisme hidup mengandung air. 3. Cahaya matahari. Cahaya matahari memiliki peranan yang sangat penting bagi makhluk hidup, terutama bagi tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Cahaya matahari juga mempengaruhi keragaman jenis ekosistem, karena bisa menentukan suhu di berbagai wilayah atau daerah bumi. 4. Udara. Udara mengandung berbagai macam gas seperti oksigen, nitrogen, karbon dioksida, dan lainnya. Fungsi oksigen yaitu untuk bernapas, nitrogen berfungsi untuk protein, sedangkan karbon dioksida berguna untuk tumbuhan dalam melakukan fotosintesis. 5. Iklim. Iklim adalah keadaan cuaca dalam jangka waktu yang panjang, misalnya per tahun atau periode, sedangkan cuacanya ialah iklim pada suatu daerah dalam jangka yang waktu pendek, seperti mingguan atau bulanan. Manfaat sawah. Manfaat sawah yang pertama adalah menghasilkan bahan pangan yaitu beras. Beras ialah bahan pangan pokok yang umum digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Dengan adanya sawah ini, maka para petani bisa melaksanakan pengertian budidaya untuk komoditas padi yang menghasilkan beras sebagai bahan pokok pangan. Manfaat sawah yang kedua ialah menghasilkan tenaga kerja bagi masyarakat. C. Mempertahankan budaya tradisional serta kerakyatan bangsa. Sawah adalah lahan tempat para petani bercocok tanam dari sejak dulu hingga serta sudah membudidaya. D. Sebagai tempat untuk dapat menumbuhkan sifat gotong royong antar warga. Sudah jelas bahwa dengan adanya sawah ini bisa menumbuhkan sifat gotong royong antar warga. E. Dapat berguna sebagai sirkulasi air khususnya pada musim kemarau. Ayat Al-Quran mengenai sawah. Quran Surat Al-Imran ayat 14, yang artinya, dijadikan indah pada pendagang manusia berkecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang, ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah, tempat kembalinya yang baik.
That's my expression of the rice field that I can company. Thank you very much for your great attention. Thank you for listening. My all those we have shared be beneficial for you us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.